Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lebaudin di sini akan mempresentasikan uh, chapter 7 yaitu Entrepreneurial Families atau wirausaha keluarga. Nah, keluarga sebenarnya adalah bentuk bisnis yang paling dominan di seluruh dunia. Keluarga lebih tangguh dan dapat bertahan dari krisis keuangan global yang telah terjadi saat ini daripada bisnis yang tidak dimiliki keluarga. Nah, dalam bisnis keluarga ada 4 jenis modal. Yang pertama, modal sosial keluarga. Nah, modal sosial keluarga berbeda dengan bisnis lain. Modal sosial keluarga tidak bisa disewa dan hanya ada dalam hubungan keluarga. Lalu modal yang kedua yaitu modal sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia dalam keluarga mencakup pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan energi anggota keluarga individu yang dapat disediakan untuk bisnis. Dan stok modal manusia dalam keluarga dapat disediakan untuk sistem bisnis, keluarga, dan tata kelola yang memungkinkan sumber daya mengalir jika diperlukan. Nah, jenis modal yang ketiga ya modal keuangan keluarga. Nah, modal keuangan keluarga ini berasal dari pinjaman atau hadiah pribadi anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya, baik karena berbagai alasan, termasuk mengembangkan atau mempertahankan bisnis. Yang terakhir ada namanya modal emosional keluarga. Nah, ini yang berbeda dengan bisnis lain. Modal emosional keluarga di sini anggota keluarga memprioritaskan modal emosional keluarga, yaitu mereka memprioritaskan kesuksesan keluarga yang menyatukan mereka dari generasi ke generasi. Lalu sebagaimana dengan bisnis lainnya, dalam bisnis keluarga itu ada tantangan yang harus dihadapi. Berbeda dengan perusahaan milik publik di mana jabatan CIO rata-rata adalah 6 tahun. Tetapi dalam bisnis keluarga bahkan bisa terjadi kepemimpinan bahkan selama 20 tahun atau lebih. Yang mana hal ini menyebabkan kesulitan dalam menghadapi perubahan teknologi, tren generasi, mode bisnis, dan perilaku konsumen. Salah satu masalah utama yang dihadapi sebagian besar bisnis keluarga adalah kurangnya persiapan untuk meneruskan kendali manajerial atau kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa ada ungkapan generasi pertama adalah pembangun, generasi kedua adalah pengembang, dan generasi ketiga adalah penghancur. Karena beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa hanya 5% saja bisnis keluarga yang masih menciptakan nilai pemegang saham di luar generasi ketiga. Perusahaan milik keluarga akan dapat berhasil dan tumbuh meskipun menghadapi berbagai macam tantangan yang kompleks. Tetapi dengan syarat yang pertama, bisnis tidak dibebani oleh tuntutan pemegang saham yang ingin mendikte strategi operasi. Lalu anggota keluarga rela mengorbankan keuntungan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Kemudian fleksibilitas perusahaan. Suatu sifat yang memungkinkan bisnis keluarga merespon tantangan dan peluang dengan cara yang tidak dibatasi. Lalu yang keempat, pemilik perusahaan harus dapat menyampaikan citra stabilitas, yaitu perusahaan dalam bisnis jangka panjang dan akan memberikan kesinambungan bagi pelanggan maupun karyawan. Lalu yang terakhir, menekankan kualitas. Nah, bisnis keluarga harus dapat mempertahankan tradisi dalam memberikan kualitas dan nilai yang baik kepada konsumen. Lalu dalam bisnis keluarga ada tekanan dan kepentingan. Yang pertama, tekanan dan kepentingan di dalam bisnis.
Nah, di dalam bisnis ada dua jenis tekanan yang berasal dari dalam perusahaan. Yang pertama adalah anggota keluarga itu sendiri, dan yang kedua adalah karyawan non-anggota. Ketika anggota keluarga menjadi karyawan, maka akan muncul beberapa masalah. Yang pertama, anggota keluarga ingin tetap menjalankan bisnis agar mereka dan keluarganya dapat mengelolanya. Lalu yang lain, karyawan non keluarga terkadang menekan pemilik dalam upaya melindungi kepentingan pribadi mereka. Lalu yang kedua di luar bisnis. Nah, di luar bisnis ini baik anggota keluarga maupun non keluarga memberikan tekanan dan mempertahankan kepentingan mereka dalam suksesi perusahaan. Meskipun anggota keluarga tidak berperan aktif dalam bisnis, tetapi mereka dapat memberikan tekanan. Seringkali orang-orang ini tertarik untuk memastikan bahwa mereka mewarisi bagian dari operasi dan mereka akan menekan pemilik atau manajer untuk mencapai tujuan itu. Nah, lalu sumber lain dari tekanan di luar bisnis adalah berasal dari faktor lingkungan eksternal, seperti pesaing yang terus-menerus mengubah strategi dan memaksa pemilik untuk menyesuaikan dengan pertimbangan pasar yang baru. Lalu ada faktor lain, yaitu pelanggan, teknologi, pengembangan produk baru, dan kekuatan ini terus berubah dan pengusaha harus menanggapinya. Sumber terbesar kesuksesan usaha bisnis keluarga adalah faktor paling pentingnya itu hubungan antara pendiri dan ahli waris. Pengusaha atau pendiri di sini harus mampu menjadi pelatih bagi ahli warisnya dan mampu menjadi penasihat. Lalu ahli waris di sini harus menghormati keterikatan pendiri pada usaha dan peka terhadap perasaan posesif orang lain. Pada saat yang sama, ahli waris juga harus dapat menggunakan kewirausahaannya untuk memulai perubahan yang diperlukan. Dalam mengembangkan strategi kesuksesan, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, memahami aspek kontekstual. Nah, di sini ada 5 aspek. Yang pertama, waktu. Semakin awal pengusaha mulai merencanakan penggantinya, maka semakin besar pula peluang untuk menemukan orang yang tepat untuk ditunjuk sebagai pengganti. Lalu yang kedua, jenis usaha. Pengusaha mudah diganti ataupun tidak mudah diganti tergantung dari jenis usahanya itu sendiri. Jika jenis usahanya membutuhkan dia sebagai inti dari tim operasi, maka akan sangat sulit diganti. Lalu yang ketiga, kapasitas manajer. Keterampilan, keinginan, dan kemampuan pengganti akan menentukan potensi dan arah perusahaan di masa depan. Lalu yang keempat, visi. Nah, sebagian besar pengusaha memiliki harapan dan keinginan untuk organisasi mereka. Apabila visinya telah melenceng, maka pasti akan terjadi pergantian kepemimpinan. Lalu yang kelima, faktor kontekstual. Nah, terkadang pengganti diperlukan karena konteks bisnis berubah dan diperlukan perubahan paralel di bagian atas. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kualitas penerus atau suksesor. Nah, penerus di sini harus memiliki banyak kualitas atau karakteristik tergantung pada situasi. Nah, beberapa bahkan agak lebih penting daripada yang lainnya. Namun, dalam kebanyakan kasus, semua akan memiliki tingkat kepentingan tertentu. Kualitas penerus yang paling umum itu tergantung dengan filosofi pemilik tentang bisnis. Lalu langkah yang ketiga itu menulis strategi kesuksesan. Nah, dalam membangun strategi tersebut, kebijakan tertulis dapat dibuat dengan menggunakan beberapa metode.
Yang pertama, pemilik mengontrol sepenuhnya strategi kesinambungan manajemen. Yang kedua, pemilik berkonsultasi dengan anggota keluarga yang dipilih. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan penasihat profesional. Dan yang terakhir, bekerja dengan melibatkan anggota keluarga yang lain. Apabila pemilik masih cukup sehat dan perusahaan dalam kondisi stabil, maka dapat dipertimbangkan untuk menggunakan beberapa metode yang lain. Yang pertama, merumuskan perjanjian jual beli di awal perusahaan atau segera setelahnya dan setiap kali terjadi perubahan besar. Lalu yang kedua, mempertimbangkan rencana kepemilikan saham karyawan. Yang ketiga, menjual atau melikuidasi bisnis ketika kehilangan kehilangan antusiasme untuk itu, tetapi secara fisik masih dapat melanjutkan. Yang terakhir, pemilik dapat menjual atau melikuidasi setelah menemukan penyakit mematikan, tetapi masih memiliki waktu untuk pengalihan, pengolahan, atau kepemimpinan secara tertib. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.